Irsal, ya umur nih, umur makin tua, nggak ada yang makin muda kan. Terus mengapa ini? Apa? Umur itu sebenarnya bukan makin tua, Jadi makin muda lah. Karena kan kita udah ditarget sama Allah. Ente sekian tahun. Berarti kita sekarang kan makin mendekat, makin tua. Bukannya makin habis dia, makin habis. oh makin Yang sedikit. Iya, yang masuk makin 4 tinggal perkara ya, sedikit. yang sudah ditakdirkan. Betul. Iya. Salah satunya usia manusia ya, Iya. udah ditakdirkan kapan itunya. Betul, Betul, semakin betul, dekat betul. benar. Nah, kita makin Itu dari Quran tuh ya. Makin tua. Betul. Dari Quran ya. Quran katakan. Kalau nggak salah Quran surat apa sih, saya lupa tuh. Ya. Jadi 40 hari pertama setetes air mani, Ya, 40 hari kedua setetes darah, ya. 40 hari ketiga Daging, segumpal daging, baru kasih roh. ditiup ruh. Di situ sudah ditentukan Kapan koitnya? kapan meninggalnya. Terus Tapi itu Mas nikahnya. Bro, sebenarnya Kapan? itu enggak, itu sebelum ini dihabisin dulu dong. Kapan Iya. meninggalnya, Iya. terus Kapan nikahnya? kapan nikahnya, jodohnya siapa, Ya kan? terus Terus rezekinya, ya rezekinya. terus jalan hidup baik atau buruk. Berarti sudah digarisin kita hidup. Terus Sudah tertulis. ya maksud saya ketentuan yang 4 ini bukan diberikan waktu tadi kan Mas Bro cerita proses penciptaan manusia ya. Nah, dia di dalam kandungan. Ternyata yang 4 perkara ini sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum itu Mas Bro. Kita pernah bahas waktu itu masalah takdir. betul. Ya di takdir itu mengingatkan saja. Ternyata sebelum bumi diciptakan takdir itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu umur tadi, usia kita tentukan kapan. Nah, sekarang masalahnya Doa. apa yang kita lakukan gitu di sisa-sisa umur kita sekarang ya Pak. Tolong Pak, ya dosa kasih udah. wejangan buat kita Jadi, yang jangan. muda. Dosa udah kita. Jangan bilang sisa-sisa. Oh, umur. betul. Kak, kita keliru kalau bilang gitu. Karena mungkin kalau waktu kita anak-anak, ya kita belum memahami. Tapi begitu anjak mulai remaja, udah dewasa, kita ngerti umur. Umur itu nggak bisa dibilang sisa. Memang kita udah dikasih budget umur sekian. Iya. Nggak ada yang namanya sisa. Kita hanya menjalani proses itu dan tidak ada yang tersisa. Harus penuh dilakukan. Jadi jangan bilang oh mentang-mentang umur sama orang main tak ke orang umurnya kata 60 atau 70 baru kita umur 50 atau 40 Sisa gue nggak bisa kita bilang. Bisa ya? Kita tetap akan menjalanin umur kita sampai selesai. Tapi berapa tahun nih nobody knows, nggak ada yang tahu. Justru Only God enaknya knows. begitu, Pak. Kan? Justru enaknya begitu. Karena kita sudah kemarin sudah paham tentang masalah takdir. Kalau bagusnya takdir tuh goib, kan begitu. Yap. Kalau umur dikasih tahu juga repot ditanya, kan begitu kan? Ya kan? Sekarang yang dipermasalahan pasti di dalam kehidupan kita nih kalau sepengalaman saya, kalau bisa saya tarik kesimpulan, kita terbagi masa anak-anak, masa remaja, masa tua. Dewasa remaja lah mungkin maksudnya. Cuman yang jadi kita pikirkan sebenarnya kita mesti hisap dulu diri kita nih. Maksudnya kita hitung dulu, oh ternyata dulu kita amal mungkin kurang. Berarti kan sekarang mumpung masih dikasihkan waktu, kita harus mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Kan begitu ya? Tentunya kan begitu kan? Ya. Kalau usia 0 sampai 2 di Quran dijelasin kita terus sama Allah tuh ibu suruh kasih ASI terus. Umur 7 sampai 10 tahun Nabi suruh ngasih tahu, memberitahu kan diajarin sholat. Umur 10 bahkan dikasih kekerasan sedikit. Umur 15 tahun bahkan syaratnya untuk pergi berjihad. Ada hadisnya tapi saya lupa tuh. Ketika di bawah usia itu sahabat minta berjihad dilarang, nggak boleh, tapi setelah usia 15 tahun boleh. Usia 30 sampai 33 itu umurnya penghuni surga.
umurnya penghuni surga. Jadi kalau kita insya Allah nanti masuk surga, range-nya kira-kira umur 30 sampai 33 lah kita. Range kita di situ. Penghuni surga tuh umurnya segitu. Umur 40 itu disebutkan sebagai umur faktornya kematangan yang seseorang manusia. Life begin at 40. That's right. Umur 60 itu pintunya uzur atau ketuaan. Kalau di Quran cuman disebutin salah satunya, tapi saya ayatnya lupa. Dari lemah, kuat, kembali ke lemah lagi, dan beruban. Kembali lemah lagi, dan beruban. Gitu loh. Nah, kalau kita menghisap diri kita, balik kan, mulai balik itu usia berapa? Saya? Nggak, mulai balik usia kira-kira range-nya 12 lah ya. 15 lah 15, ya. 15 ya, 15 range-nya. Baru seseorang bisa mulai menjalankan muslimnya. Kan gitu kan. Nah, mungkin dari situ kita baru bisa nge-share. Soalnya gini, umur, kita fokus di umur ya. Kita sebenarnya harus mundur dulu. Kita harus mengerti tujuan kita hidup ini apa. Kan kita kan punya umur. Dengan umur itu apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Jadi kita umur ini yang dikasih sama Allah ini sampai sekian. Nah, tujuannya apa? Ente dikasih sampai 60. Tujuannya tuh kasih sampai 60 apa? Itu yang harus kita juga koreksi. Jadi kita nggak bisa takut kita mau semena-menanya kan, tidak memanfaatkan. Jadi dikasih umur sampai 60, bahkan mungkin 70, bahkan mungkin ada yang sampai 90. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga mereka belum memahami definisi dari hidup yang sebenarnya dengan umur apa yang hidup itu ya. Karena itu harus juga kita telahkan. Berarti kita harus cari definisi hidup kita sebenarnya untuk apa gitu. Karena begini, saya juga pernah baca salah satu nanti yang dipertanyakan waktu hisab itu usia kamu digunakan untuk apa? Ya mungkin lebih jelasnya nggak apa-apa ya, saya bacakan hadisnya ya. Boleh. Jadi ini hadis riwayat At-Tirmizi dari jalan Ibnu Mas'ud. Jadi satu saat Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Jadi nanti pas hisab kita ditanya 5 hal nih. Tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Jadi selama hidup umur kita itu buat apa? Nah itu yang Bapak ungkapkan tadi lah. Kira-kira apa sih yang kita lakukan tuh ditanyakan nanti. Terus tentang masa mudanya, dalam apa usia mudanya dihabiskan. Terus tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang dia ketahui. Jadi dalam 5 hal itu umur itu ada 2. Pertama, umur kamu digunakan untuk apa? Terus masa muda kan termasuk bagian dari fase kehidupan, fasenya umur. Betul. Jadi nanti di hisab ini paling utama Pak ditanyakan. Ya kembali lagi ke pertanyaan apa yang harus kita lakukan kan gitu. Kalau joknya itu kan apa? Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu kan joknya orang konyol kan. Tapi pengen. Nah, tapi ini kan kita melihat dari sisi ya religius lah ya. Nah, emang jadi kita harus pahami hidup kita itu untuk apa, sehingga kita bisa gunakan umur kita itu semaksimal mungkin untuk apa yang yaitu tujuan dari hidup itu. Kita kan diciptakan Allah ini untuk menyembah Allah. Kita nih beribadah kepada Allah. Semua kita harus mengikuti apa yang dia kehendaki, bukan untuk enjoy bla bla. Ini keliru. Nah, jadi kalau kita tahu makna yang itu, kita akan menjalankan hidup ini, memanfaatkan umur kita ini semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik, yang insya Allah akan mengantar kita ke surga yang cuman boleh juga tuh guys, dan kita ingat, tapi di kita juga pernah ini kok, kita ada videonya
eh, ingat manfaatkan 5 dari yang 5. Ya. Yang kalau di nasidnya ada dulu, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, betul. Mungkin itu salah satu panduan. Itu memang hadis Nabi. Salah satunya ya, apa? Muda sebelum tua, ya kan? Ya. Sakit, sehat sebelum Sehat sakit, sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, sempit, hidup sebelum mati. Itu di umur kita, kalau kita berpatokan di situ, sesungguhnya itu berlaku bagi baik yang muda sampai dengan yang seusia, tua. Nah, gitu loh. Karena gini Mas Bro, saya pernah baca kalau tentang usia, kita dikasih tanda-tanda. Kita kan tujuan hidup itu jelas ya, kita meyakini hanya beribadah kepada Allah. Kan gitu, kita ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi, Ya. dan beribadah kepadaku, kata Allah. Kan begitu. Nah, karena kita berbicara umur, fase-fase umur itu Al-Quran banyak mengingatkan kita tentang proses umur itu untuk kita ambil hikmahnya gitu. Bisa saya ini Mas Bro, saya ada literasi yang saya baca tentang itu, penjelasan terkait usia manusia gitu di dalam Al-Quran. Ini salah satunya gini: semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam. Secara fisik memang begitu Pak ya. Kalau kita tua itu ya tenaga pasti semakin berkurang. Di sini itu Allah sebenarnya, karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Reaksinya begitu. Ini dari Quran surat Hud ayat 15-16. Nah, ada berikutnya, semakin bertambah usia semakin kabur matanya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya, ingatan juga buat kita. Jangan ngelihat yang enggak. Ya, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 72. Ini ada berikutnya lagi. Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Mungkin maaf ya, saya sih nggak banyak mengalami hal ini, cuman bukan dari saya. Dari misalnya saya punya mertua, emang berbeda Pak. Sekarang sensitif banget. Jadi itu karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun hati yang berpaut pada Allah tiada pernah mengecewakan. Jadi itu hikmahnya itu semua. Jadi Allah itu membuat itu semua itu ada hikmah. Ternyata gitu. Kalau kita bisa mengambil faedah. Ini banyak yang bisa kita ambil gitu. Ada beberapa poin gitu. Kalau saya bacakan terlalu banyak. Cuma masalahnya gimana kalau misalkan ternyata kita pernah, pastilah jalanin kehidupan itu waktu remaja kita atau yang lalu kita penuh dosa, Keliru lah, kepada Allah. keliru lah. Ya. Apa dimaksud Allah? Berarti saatnya sekarang kita harus segera bertobat. Ya, solusinya mau gitu. Kita harus segera bertobat. Emang diajarkan seperti itu untuk menghapus agar kita kembali fitrah kan, kita bertobat. Nah, dengan bertobat, insya Allah kita kembali fitrah. Nah, artinya dosa kita dihapus. Cuman kan pernah kan kita bahas waktu tempo hari kan, masalahnya bertobat ini pun nggak semudah yang begitu. Ya. Nah, kalau kita yang berurusan langsung dengan Allah sih gampang kita nih. Tapi yang berhubungan dengan manusia nih gimana? Nah, kan pernah kita. Nah, ini kan kita harus jumpai. Nah, ini kita tahu tapi kalau berbuat maksiat itu kita harus bertobat. Ya. Cuman kan kembali lagi, tobat yang bagaimana, seperti apa, begitu ya Pak ya? Ya, nggak maksud Kalau saya hanya ini, tobat yang kita pahami ya, kan hanya mengatakan istighfar, ya, kan atau ada mengatakan sholat tobat. ada yang gitu kita ya. berdosa, yang kita lakukan dosa kepada sesama, yang hubungan horizontalnya, bukan hubungan vertikal. Kalau vertikal kita dengan sholat tobat 2 rakaat, tobatan nasuha selesai. Nah, tapi yang horizontalnya ketika kita berdosa kepada seseorang dan orang itu jauh dan udah pergi, kita belum minta maaf sama dia. Nah, ini kan urusannya lain. Cuman itu jangan dibahas dulu. Ya di memang sini. enggak, tapi maksud saya soalnya kita ada ya, tobat nanti. Ya, maksud saya seperti itu. Jadi tobat itu pun enggak segampang yang hanya diomongin. Kita harus punya konsekuensi. Kita harus pahami. Kita harus menggali lagi, pokoknya kita rewind lah sama siapa ya Bu Bersa. Ini kan kita harus
lakukan yang seperti Betul, itu, betul. ya kan? Yang jelas kita itu memang harus banyak bertobat. Ya. Karena kita sadar memang Di kita itu setelah pelaku kita maksiat. bertobat, dan kan dulu pernah juga kita bahas, kita harus kembali, kita sabar, melatih kesabaran kita, kembali ikhlas, dan selalu bersyukur, dan kita ridho. Insya Allah kalau mama kita lewat, insya Allah kita pergi ke surga yang dijanjikan. Oh, lewat. Amin, amin, amin. Ya udah, kita cukupin aja masalah usia ini. Insya Allah banyak pertanyaan nanti kita ketika di Ustadz Heru. Ya. Ya. Pemirsa di rumah, itu adalah sekilas prolog dari kita tentang usia. Sesungguhnya masih banyak pertanyaan dari kita, tapi tak enak rasanya kalau misalkan nggak berlangsungan dengan sumber kita nanti. Terima kasih pemirsa, kita lanjut di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.